Hai semua, di video kali ini kita masih akan belajar tentang jarak titik, garis, dan bidang, lebih tepatnya yaitu jarak titik ke garis. Nah, dikatakan adanya jarak antara titik ke garis ketika titik itu berada pada luar garis. Jadi di sini contohnya adalah titik A berada di luar garis L. Karena jika titik itu terletak pada garis, misalkan seperti ini contohnya, titik B terletak pada garis K, artinya mereka tidak memiliki jarak karena mereka titik B di sini dan garis K itu berada pada tempat yang sama sehingga jaraknya adalah 0. Sedangkan untuk menentukan jarak dari titik ke garis itu artinya titik itu terletak di luar garis. Nah, jadi ini contohnya adalah jarak titik A ke titik L. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan jaraknya? Nah, untuk menentukan jaraknya kita akan menarik garis yang melalui titik A. Jadi untuk permasalahan ini kita akan menarik garis yang melalui titik A ke garis L dengan syarat yaitu tegak lurus. Nah, di sini kita tarik garis tegak lurus dari titik A ke garis L. Jadi di sini ada tanda tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu syarat yang terpenting. Nah, di sini kita lihat contoh soal jarak antara titik ke garis. Misalkan di sini diberikan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 6 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak antara titik B ke garis EG. Nah, jadi di sini sudah ada kubusnya, kemudian titik B ke garis EG. Ingat, syarat dari titik ke garis itu adalah harus membentuk sudut 90 derajat atau garis yang melalui titik tersebut ke garis yang dituju itu harus tegak lurus. Nah, di sini dari titik B ke garis EG, misalkan di sini di titik B aksen. Jadi B ke B aksen merupakan jarak dari titik B ke garis EG. Nah, maka di sini untuk menentukan jaraknya kita bisa mendapatkan bantuan yaitu garis BG dan garis BE. Sehingga kalau kita gambarkan ke segitiganya di sini dalam bentuk segitiga, ini merupakan segitiga BEG, di mana kita akan mencari jarak dari titik B ke garis G. Di sini B aksen, ini adalah tegak lurus, maka untuk menentukan B ke B aksen kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan menentukan dulu panjang BG ataupun B aksen G ataupun panjang BE dengan EB aksen. Nah, di sini kita tahu bahwa BE adalah diagonal sisi dari kubus ini. Artinya, kalau diagonal sisi adalah A akar 2, di mana A adalah panjang rusuk suatu kubus tersebut. Nah, di sini panjang rusuknya adalah 6. Artinya panjang BE di sini 6 akar 2. Kemudian untuk E ke G juga di sini merupakan diagonal sisi kubus ini. Artinya E ke G itu juga panjangnya adalah 6 akar 2. Nah, sedangkan BG juga itu adalah diagonal sisinya, artinya 6 akar 2. Nah, ini membentuk segitiga sama sisi. Artinya di sini kita bisa langsung mencari BB aksen dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti di sini untuk B aksen itu sama dengan akar BG kuadrat dikurang BG kuadrat dikurang B aksen G kuadrat. Nah, di mana di sini B aksen G, karena ini segitiga sama sisi, artinya kan kalau kita tarik garis tinggi dari titik B ke sisi EG, artinya membagi dua sisi ini sama panjang. Artinya B aksen ke G itu adalah 3 akar 2. Jadi kita bagi 2. Nah, untuk B aksen sama dengan akar BG kuadrat, artinya 6 akar 2 kuadrat dikurang B aksen G yaitu 3 akar 2 kita kuadratkan, maka B aksen sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat, 36 dikali 2, 72 dikurang 3 akar 2 kuadrat,
9 kali 2, 18. Berarti B aksen sama dengan akar 54. Akar 54 bisa kita sederhanakan yaitu akar 9 dikali 6, berarti 3 akar 6. Nah, jadi untuk soal yang A, jarak titik B ke garis EG, yaitu dalam hal ini B aksen itu didapatlah 3 akar 6 cm. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan cara lain selain menggunakan teorema Pitagoras, yaitu kita menggunakan sin, cos, tan. Jadi di sini kita bisa menggunakan sin alfa. Kita ingat kalau sin alfa itu sama dengan depan per miring. Nah, kita tahu bahwa untuk segitiga sama sisi artinya ketiga sudutnya 60 derajat. Nah, di sini artinya 60 derajat. Jadi, kita walaupun tidak mendapatkan B aksen G, itu kita bisa menentukan panjang BB aksen. Karena rumus dari sin alfa, jadi misalkan saja ini alfanya gitu ya. Jadi kita gambarkan segitiganya, B aksen, ini adalah B, ini adalah E. Nah, karena ini segitiga sama sisi, artinya ketiga sudutnya juga akan sama besar, yaitu 60 derajat. Jadi ini adalah 60 derajat. Nah, kita tidak perlu mencari B aksen G ataupun EB aksen. Kalau kan menggunakan Pitagoras harus dapat nih dulu EB aksen ataupun B aksen G gitu ya, karena ini sisinya sudah sama. Nah, di sini kita ingat saja berarti ini sin 60 derajat sama dengan BB aksen per EB ya. Berarti ini pun juga bisa begitu karena ini sama segitiganya kan dibagi dua kongruen. Jadi sama besar dan besar sudutnya juga sama. Nah, berarti sin 60 derajat adalah setengah akar 3 BB aksen yang akan dicari per EB. EB adalah 6 akar 2. Maka BB aksen itu sama dengan setengah akar 3 dikali 6 akar 2. Jadi BB aksen juga didapatlah ini 3 akar 6 cm. Jadi sama aja 3 akar 6. Tapi ini menggunakan sin gitu ya. Perbandingan sin. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu kita diminta untuk menentukan jarak titik C ke garis AG. Artinya di sini ada titik C ke garis AG. Nah, ingat syarat dari jarak titik ke garis itu kita tarik garis melalui titik tersebut harus tegak lurus ke garis yang akan dituju. Nah, di sini berarti kan dari titik C ke garis AG harus tegak lurus. Berarti bantuan kita di sini adalah AC, garis AC, kemudian dan garis GC. Maka untuk gambar segitiganya akan seperti ini. Nah, di mana di sini akan membentuk sudut 90 derajat di titik C gitu. Dan kita akan mencari jarak dari titik C ke garis AG. Misalkan di sini adalah C aksen. Nah, jadi kita mau cari C aksen. Ini juga adalah tegak lurus karena kan syarat jarak dari titik ke garis harus tegak lurus. Nah, untuk menentukan dari titik C ke garis AG atau C ke C aksen, di sini karena ada dua segitiga siku-siku, sebenarnya dalam satu segitiga tapi ada dua siku-sikunya gitu. Jadi kita untuk soal seperti ini ketika ada dua siku-sikunya, kita tipsnya bisa menggunakan perbandingan luas. Nah, jadi untuk tips soal ketika ada dua segitiga yang siku-siku, jadi sebenarnya ini ada satu segitiga, tapi ada siku-siku, ada dua di dalamnya di sini. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga, dimana kan kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini alas dan tingginya dari segitiga ACG itu tuh ada dua. Jadi pertama kita bisa gunakan setengah dikali alasnya AC dengan tingginya adalah GC gitu. Ataupun luas segitiga ACG itu bisa kita gunakan setengah dikali CC aksen dikali dengan AG gitu. Nanti kita bisa menentukan CC aksennya karena ini kan intinya kalau luas segitiga yaitu alas dikali tinggi. Alasnya itu merupakan yang saling tegak lurus dengan tingginya. Ini kan juga saling tegak lurus di sini. Nah, maka kita perlu tentukan dulu AC. AC di sini adalah diagonal sisi, berarti 6 akar 2.
Kemudian GC adalah panjang rusuknya, artinya di sini 6. Dan AG adalah panjang diagonal ruangnya, artinya A ke G itu adalah 6 akar 3. Nah, berarti kan di sini karena ini satu segitiga yang sama, artinya luasnya akan sama. Berarti luas segitiga ACG akan sama dengan luas segitiga ACG. Artinya di sini kita bisa buat AC dikali GC dibagi 2 sama dengan CC aksen dikali AG dibagi 2. Jadi ini bisa kita coret. Berarti di sini kita substitusi AC dengan 6 akar 2. 6 akar 2 dikali GC yaitu 6 sama dengan CC aksen ini yang mau kita cari dikali dengan AG. AG yaitu 6 akar 3. Artinya kalau CC aksen sama dengan 6 akar 2 kali 6 per 6 akar 3. Berarti ini bisa kita coret. Sisanya CC aksen sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan kali akar 3. Jadinya menjadi 6 per 3 akar 6. Ini bisa dicoret. Jadinya 2 akar 6 cm. Nah, maka untuk jarak titik C ke garis AG yaitu 2 akar 6 cm. Jadi di sini untuk jarak titik C ke garis AG itu 2 akar 6 cm atau dari titik C ke C aksen gitu. Nah, tipsnya sudah dapat 2. Jadi ketika segitiga sama sisi terbentuk, maka kita gunakan bisa pakai sin ataupun pakai Pitagoras. Kalau misalkan ada 2 siku-siku dalam satu segitiga seperti ini, maka kita akan gunakan luas perbandingan luas segitiga. Ataupun nanti kalau misalkan yang C ini udah beda lagi kasusnya. Nah, untuk C kan kita diminta untuk menentukan jarak E ke BT, di mana T itu merupakan titik tengah CG. Nah, berarti kan di sini titik E akan kita cari jaraknya ke garis BT. Artinya tarik garis tegak lurus dari titik E ke garis BT. Artinya di sini ini tegak lurus. Nah, garis bantuan kita adalah EB dan ET. Jadi di sini kita keluarkan gambar segitiganya. Kita mau cari E aksen. Berarti E aksen jaraknya gitu ya garis. Nah, berarti di sini kan kita tarik garis di titik E aksen, berarti kan kalau kita cari E aksen. Kemudian ini pasti tegak lurus karena syarat, lagi-lagi ingat syarat untuk menentukan jarak dari titik ke garis adalah harus tegak lurus. Nah, maka di sini karena ini tidak ada 2 siku-siku, kan siku-sikunya hanya 1. Kemudian ini juga kita bisa pastikan ini bukan segitiga sama sisi karena bisa kita lihat EB itu adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi artinya ini adalah 6 akar 2. Kemudian BT. Nah, BT di sini kan artinya kita perlu cari dulu panjang BT. Karena apa? Di sini ada segitiga baru. Jadi di sini pertama-tama kita akan mencari BT. Jadi kita mau cari sisi miring dari suatu segitiga BCT. Nah, TC itu adalah 3 cm karena kan tadi T itu merupakan titik tengah CG. Kemudian BC itu adalah 6 karena rusuknya tadi 6. Berarti kan BT sama dengan akar 3 kuadrat berarti 9 ditambah 6 kuadrat 36. Jadi BT kita dapat akar 45 atau 3 akar 5 cm. Jadi untuk BT kita sudah dapatkan itu 3 akar 5 cm. Nah, ini aja udah beda. Jadi sudah pasti ini bukan segitiga sama sisi. Kemudian untuk ET itu kita bisa menggunakan bantuan segitiga EFT. Jadi di sini kita gambarkan dulu segitiganya. Segitigannya akan berbentuk seperti ini. Nah, di mana di sini akan sudut siku-sikunya ada di F. Jadi di sini titik F nih untuk membantu kita. Jadi kan EFT. Ada segitiga siku-siku di sini. Siku-sikunya di F. Kemudian di sini E, di sini T.
Nah, EF itu adalah 6, FT itu kan sama saja dengan BT. Karena di sini GT itu kan 3 cm dan FG juga 6 cm. Artinya di sini FT adalah 3 akar 5 cm. Nah, maka ET kalau gitu kita akan dapatkan ET sama dengan akar 6 kuadrat berarti 36 ditambah 3 akar 5 kuadrat berarti 45. Berarti ET kita dapatkan akar dari 81 jadinya 9. Nah, ET berarti ini 9. Nah, ini semuanya kan beda sisinya. Bagaimana cara menentukan E ke E aksen? Nah, di sini kita bisa gunakan perbandingan Pitagoras. Jadi, perbandingan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi, kita misalkan aja dulu B ke E aksen itu adalah X. Berarti kan E aksen ke T itu adalah 3 akar 5 dikurang dengan X gitu kan. Ini kan sisanya. Karena ini misalkan dengan X. Nah, E aksen itu kan sama dengan kalau kita Pitagoraskan itu EB kuadrat, akar EB kuadrat dikurang BE aksen kuadrat. Atau EE aksen bisa kita buat dari ET kuadrat, jangan lupa ini ada akar, ET kuadrat dikurang E aksen T kuadrat. Nah, berarti karena ini sama, kita bisa buat jadinya EB kuadrat dikurang BE aksen kuadrat sama dengan ET kuadrat dikurang E aksen T kuadrat ya. Jadi akarnya sama-sama hilang, kita kuadratkan kedua ruas gitu. Karena ini sama. Nah, kita substitusi EB kuadrat adalah 6 akar 2 dikuadratkan, artinya 72, langsung kita substitusi. BE aksen kuadrat itu adalah X, berarti di sini langsung X kuadrat sama dengan ET kuadrat. ET kuadrat ada 9 berarti 81 dikurang E aksen T kuadrat. Berarti ini 3 akar 5 dikurang X dikuadratkan. Nah, ini perlu kita cari dulu. Berarti di sini itu 72 dikurang X kuadrat sama dengan 81 dikurang ini dikuadratkan berarti jadinya 45 dikurang 6 akar 5X dikurang X ditambah X kuadrat karena ini kan X kuadrat kan. Nah, ini dijabarkan seperti aljabar biasa. Berarti kita dapatkan 72 dikurang X kuadrat sama dengan 81 dikurang 45 ditambah 6 akar 5X dikurang X kuadrat. Artinya X kuadratnya kita habiskan. Berarti sisanya adalah 72 sama dengan 81 dikurang 45 berarti di sini sisanya 36. 36 ditambah 6 akar 5X. Nah, berarti kan di sini sisanya 36 sama dengan 6 akar 5X. Artinya di sini kita dapat X sama dengan 6 akar 5 per 5. Jadi ini kan dibagi 6 akar 5 gitu. Jadi kita rasionalin jadinya didapatlah 6 akar 5 per 5. Nah, 6 akar 5 per 5 itu baru nilai X-nya saja. Berarti di sini kita dapat 6 akar 5 per 5. Nah, ingat yang kita cari itu adalah E aksennya. Berarti kan pakai Pitagoras. Jadinya untuk dapetin E aksen tadi kita bisa gunakan yang rumus pakai yang X. Berarti ini EB kuadrat dikurang BE aksen kuadrat. Nah, jadinya kita hapus dulu. Berarti kita bisa dapatkan E aksen itu tadi kan bisa pakai EB kuadrat, jangan lupa akar, dikurang BE aksen kuadrat. Nah, berarti E aksen sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat berarti 72 dikurang B aksen kuadrat
Berarti kan ini tadi udah dapat X-nya 6 akar 5 per 5 kuadrat. Berarti kan didapat 36 dikali 5 per 25 gitu. Berarti E aksen sama dengan akar 72 dikurang, ini kan bisa dicoret 5, berarti kan 36 per 5. Nah, berarti supaya sama kita buat jadi dua-duanya pecahan. 72 dikali 5 itu artinya 360 dikurang 36 per 5. Berarti aksen sama dengan akar 360 dikurang 36, berarti ini 4. Kemudian ini 2, 3 per 5. Nah, 3, 2, 4 per 5. 3, 2, 4 itu kan 18. Berarti aksen sama dengan 18 per akar 5. Kalau kita rasionalkan, berarti jadinya kita ke atas, aksen sama dengan 18 per 5 akar 5 cm. Nah, jadi didapatkan untuk jarak E ke BT itu adalah 18 per 5 akar 5 cm. Nah, jadi untuk tipe-tipe soal menentukan jarak titik ke garis, itu yang pertama bisa jadi nanti akan membentuk segitiga sama sisi. Maka kita bisa gunakan sin ataupun teorema Pitagoras. Kemudian untuk yang kedua bisa jadi nanti segitiganya membentuk segitiga siku-siku, di mana ada 2 siku-siku di dalam sana, maka kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Nah, yang ketiga, kita hanya ada segitiga sembarang, maka di sini kita akan menggunakan teorema Pitagoras dengan pertama-tama mencari nilai salah satu sisi tegaknya dulu, nanti baru dapat tingginya atau jarak yang akan kita cari. Nah, itu saja yang bisa kita bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.